Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu. Tema kali ini juga request dari salah satu subscriber di channel Rajkumari Tarotipator ya. Ini general reading ya guys ya, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. Ini hanya untuk kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk nyimak readingan berikut ini, yang mana mungkin sebelum-sebelumnya kamu sudah mengikuti atau menyimak readingan yang terkoneksi dengan readingan berikut ini ya guys ya. Oke, kali ini temanya mengenai kehidupan seseorang yang pernah berbuat jolim sama kamu ya guys ya. Mari kita cari tahu bagaimana kehidupan orang atau orang-orang yang sudah pernah berbuat jolim sama kamu melalui readingan berikut ini. Oke guys, di sini aku akan mulai shuffle terlebih dahulu ya. Kehidupan orang yang sudah berbuat jolim sama kamu. Di sini ada Ten of Wands. Next. Ada Nine of Cups. Ada The Emperor. Ada Four of Wands. Ada Two of Swords. Ada The Tower. Ada Nine of Swords. Ada Three of Swords. Ada The Magician. Ada Eight of Swords. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang terpanggil atau merasa memerlukan pesan dari readingan berikut ini ya. Oke, kalau ini tidak resonate atau tidak sesuai dengan situasi kamu ya guys ya, maka kamu bisa skip aja ya. Mungkin readingan kali ini bukan buat kamu ya. Tapi kalau kamu merasa ini resonate atau ada terkoneksi dengan readingan sebelumnya atau story kamu ya, bisa jadi ini energimu dan ini readingan buat kamu. Oke? Well guys, di sini mari kita reading seperti apa ya kehidupan orang yang sudah berbuat jolim sama kamu ya guys ya. Wah, di sini dari tebaran cards-nya aku melihat bahwa kehidupannya ini berat ya guys ya, energinya berat loh ya, dan banyak diliputi energi negatif di sini ya guys ya, dan berdampak buruk dalam kehidupannya ya. Satu persatu dari mereka atau dari orang-orang yang sudah menjolimi kamu ya, kalau orangnya lebih daripada satu, dari tebaran cards ini ya, seseorang yang sudah menjolimi kamu ya guys ya, kehidupannya ini berat ya guys ya. Di sini dikonfirmasi dari cards Ten of Wands ya. Terlihat dia, bahkan dia bersama dengan pasangannya, mungkin saja yang jolim sama kamu ini sepasang suami istri ya, atau dua orang atau lebih daripada satu orang gitu ya, atau bisa juga satu orang tapi orang terdekatnya terlibat juga menerima karma buruk dari perbuatannya. Bisa jadi seperti itu juga ya guys ya, dimana di sini kehidupannya tuh berat ya, dia memikul beban kehidupan yang berat. Dia harus kerja ekstra keras ya guys ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di sini pekerjaannya mulai menurun ya guys ya, mungkin mulai tidak dipakai lagi ya tenaganya atau jasanya oleh orang-orang lain ya. Sehingga dia memutuskan untuk
mungkin berpindah kerja atau berpindah tempat ya guys ya, atau dia ini mulai bekerja keras untuk mendapatkan pentacles karena dia kehabisan pentacles atau kehabisan uang ya guys ya. Jadi di sini dia memikul beban yang sangat berat dalam kehidupan. Makin kesini makin berat kehidupannya ya guys ya, terutama dalam ekonomi sepertinya ya, atau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya guys ya. Sepertinya dia akan mengalami pengeluaran yang banyak ya guys ya. Mungkin sudah kemarin-kemarin dia mengalami yang namanya keterpurukan dalam kondisi finansial atau ekonominya ya guys ya, sehingga efek atau dampaknya dia ini harus memikul beban berat. Bisa jadi dia ini juga terlilit hutang atau punya hutang di mana-mana, yang mana dia harus ekstra kerja keras untuk melunasi hutangnya ya guys ya. Karena di sini aku melihat adanya beban hidup dia yang makin hari makin berat ya, makin mengalami yang namanya kesulitan atau kesusahan dalam hidup gitu loh guys ya. Sampai ini melibatkan pasangan atau keluarganya juga yang harus turun tangan ikut membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup atau dalam melunasi hutang-hutangnya ya. Beberapa dari dia yang jolim ke kamu ini sedang pusing, sedang stres ya, sedang terpuruk, sedang terganggu juga ya, mengalami goncangan dalam kehidupannya karena banyaknya beban kehidupan yang harus dia pikul atau harus dia selesaikan namun belum kelar-kelar juga ya. Karena dia ini sepertinya banyak berhutang sama orang atau dia punya banyak hutang gitu ya guys ya. Jadi selain memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga harus berpikir untuk bisa melunasi hutang-hutangnya itu, karena kayaknya dia dikejar-kejar debitor ya guys ya. Karena di sini dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya. Dia sepertinya dikejar-kejar hutang atau dikejar-kejar debitor ya, atau tukang kredit gitu ya. Karena dia punya hutang tertentu ya, atau dia sudah pernah berhutang tapi late atau terlambat dalam bayar atau membayar hutangnya ya guys ya. Dan di sini dia ketakutan, dia terbebani banget dia. Dia stres di sini ya guys ya. Stres sebetulnya ya. Di sini kehidupannya ya, makin hari itu makin berat. Makin hari sepertinya makin suram ya guys ya. Dia mengalami keterpurukan yang luar biasa ya. Dia tidak lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri, dan ini dikonfirmasi oleh The Emperor ya. Dia tidak lagi memegang kendali atas kehidupannya sendiri, tapi kehidupannya dikendalikan oleh keadaannya, dan keadaannya sekarang sangat terpuruk atau suram ya guys ya, terlihat suram ya. Dia tidak bisa lagi seperti kemarin-kemarin yang menyombongkan diri, yang merasa angkuh, merasa congkak, merasa hebat, merasa berkuasa. Tidak bisa lagi, karena di sini dia mengalami penurunan ya dari berbagai bidang ya guys ya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan kehidupannya atau tidak bisa lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri ya. Dia berada di dalam kondisi terpuruk, bahkan dia terombang-ambing di sini ya, kesana kemari ya, dikendalikan oleh kondisi hidupnya, di mana kondisi hidupnya dia banyak mengalami keterpurukan dari segi ekonomi atau finansial, dari segi kesehatan juga, dan dari segi hubungan. Sebab di sini ya, dia ya dibicarakan di mana-mana. Beberapa orang membicarakan dia ya. Mungkin perilaku buruknya dia ya, atau kelakuan dia ini sudah terbongkar ya, aibnya dia ya, atau kesalahan yang dia telah lakukan, atau perilaku buruknya sama kamu, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan ini sudah diketahui oleh banyak orang, sehingga orang-orang ini menghindari dia ya. Dia sudah jarang atau hampir tidak lagi terlihat di permukaan atau bersosialisasi dengan orang-orang ya. Dia lebih banyak berdiam diri di rumah ya, lebih banyak bersembunyi, lebih banyak tidak menampakkan diri karena adanya rasa malu ya guys ya. Kemudian ada juga rasa tidak enak hati ya. Dia merasa sendiri bahwa dia banyak telah melakukan kesalahan, dia telah banyak menyakiti orang, dia telah banyak berbuat jolim gitu ya guys ya. Sehingga ketika orang-orang tahu perbuatan jahat dia mungkin terhadap kamu,
maka orang-orang ini ngobrol, bicarakan kejelekannya dia ya. Dulunya dia membicarakan kejelekan kamu, sekarang karma berlaku, dia yang dibicarakan orang ya, dia yang diperbincangkan orang. Akhir-akhir ini mungkin story dia yang viral atau lagi booming atau lagi hangat diperbincangkan orang-orang di sekitarnya ya. Mungkin dia ini adalah tetangga kamu atau teman di dalam circle atau komunitas kamu ya. Lagi dibicarakan orang-orang, bahkan ada juga yang sempat dikucilkan. Dia ini dikucilkan oleh orang-orang, tidak ditemani ya, dijauhi, dikucilkan. Karena keburukan dia, kebusukan dia ini ketahuan sama mereka, kebongkar ya. Ada kejahatan yang fatal yang dia lakukan terhadap dirimu ya guys ya. Yang mana ini ketahuan sama orang-orang ya, sehingga orang-orang jadi merasa tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia ini ya. Orang-orang enggan ya, orang-orang ada yang takut juga ya kalau dia ini berlaku sama kepada mereka gitu suatu hari nanti. Jadi mereka ini menghindari, istilahnya menghindari bahaya, karena mereka menganggap orang ini berbahaya ya. Mereka menganggap orang ini berbahaya setelah mereka tahu kebusukan orang ini atau kejahatan orang ini ya. Mereka juga mengetahui aib dari orang ini ya. Ternyata orang ini sudah sering berbuat jahat atau jolim terhadap orang-orang. Udah kebiasaan mungkin di kampungnya dulu. Dia ini mungkin pendatang ya, atau orang baru di komunitas kamu, di circle kamu, di lingkungan kamu, di mana kamu tinggal ya. Orang baru dia ini ya, tapi dia memiliki pembawaan yang buruk ya, punya habit yang jelek ya, yang mana dia ini sudah pernah berbuat jolim sama orang sebelumnya, dan dia tidak bisa mengubah kelakuan buruknya itu, sehingga dia berbuat hal yang sama, berbuat jolim lagi, berkelakuan jahat lagi sama orang, dan itu sama kamu ya. Namun pada akhirnya ketahuan oleh orang-orang ini gitu ya, oleh tetangga-tetangga kamu yang lainnya atau oleh teman-teman kamu di circle kamu yang lainnya gitu loh guys ya. Sehingga mereka mulai menjauh, tidak mau mendekat lagi, bahkan mereka tidak mau lagi bantuin dia ini, karena mereka udah tahu bahwa dia ini pernah memfitnah kamu, pernah menjelek-jelekan kamu, pernah berkata kata hoax atau mengatakan hal yang tidak benar tentang kamu ya, memutarbalikkan fakta gitu ya. Tapi yang namanya kebenaran kan selalu muncul ke permukaan, dan akhirnya terbongkar juga kebusukannya itu, dan membuat mereka membuka mata ya, menyadari bahwa ternyata yang jahat adalah orang ini. Nanti akan ketahuan juga ya guys ya, ketahuan ya. Kalau sekarang masih belum ketahuan, nanti akan ketahuan ya kebusukan daripada orang yang telah berbuat jolim sama kamu. Dan konsekuensinya adalah orang-orang yang pernah diajaknya bekerja sama ya, yang mana adalah suruhan-suruhan dia atau utusan-utusan dia atau yang sudah terprovokasi, akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh dia lagi. Dan mereka-mereka ini sudah mulai menyadari bahwa orang yang berbuat jolim sama kamu ini memang jahat, memang tidak baik orangnya, memang punya karakter buruk. Mungkin story di kampungnya dulu dia adalah salah satu sosok yang memang sudah sering atau terlatih atau sudah terbiasa berlaku tidak baik atau buruk terhadap orang, dan sekarang udah ketahuan gitu. Jadi ada dari mereka ini yang mencari tahu histori daripada orang yang sudah berbuat jolim sama kamu ini, dan akhirnya terbongkar semuanya ya. Gitu ya guys ya. Jadi kehidupannya mulai merosot, menurun drastis ya, perlahan tapi pasti sepertinya gitu ya guys ya. Mulai dijauhi oleh orang-orang sekitar, bahkan orang-orang yang menjadi temannya dulu, yang menjadi sekutunya dulu ya, udah nggak mau tahu lagi sama dia atau udah menjauh, nggak mau terlibat lagi urusan sama dia, takut kalau mereka-mereka ini ketularan jahat atau ketularan karma buruknya gitu loh guys ya. Jadi mereka menjauh gitu ya, mereka mengucilkan orang yang sudah berbuat jolim sama kamu ini. Jadi mereka tidak mau lagi ada koneksi, ada hubungan lagi sama dia ini gitu loh guys ya. Kemudian di sini aku merasakan juga ya, kehidupan dari orang yang sudah berbuat jolim sama kamu ini ya, dia ini mulai kehilangan keceriaannya, kebahagiaannya. Jadi sebelumnya dia yang berbuat jolim sama kamu ini bisa ketawa ketiwi ya, cekikikan ketika memfitnah kamu, ketika mengata-ngatain kamu, ngejelek-jelekin kamu di belakang, cekikikan dia, ketawa ya guys ya. Senang dia, ya, senang sekali ya.
hari-hari dia sebelum-sebelumnya, sebelum berkonflik sama kamu ya, itu sangat ceria ya, penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan yang mana dibuat-buatnya, direkayasanya ya, atau kebahagiaan yang mana itu membuat dirinya selalu merasa fine-fine aja gitu ya. Tapi sekarang berbanding terbalik ya, dengan kehidupannya yang kian hari kian merosot, kian menurun kualitas hidupnya, dia mulai tidak ada lagi keceriaan, apalagi kebahagiaan. Tidak ada lagi senyum di bibirnya. Sekarang dia kayak mulai stres sendiri ya, karena begitu banyak beban hidup yang harus dia selesaikan, beban hidup yang dia pikul saat ini ya, yang mana dia juga dijauhi oleh orang-orang, dia kehilangan kendali atas kehidupannya, atas dirinya sendiri ya. Sekarang dia kayak dikendalikan oleh keadaan yang mana dia berada di dalam keterpurukan, dan itu membuat dia sulit, bahkan tidak bisa tersenyum seperti biasanya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kehilangan kebahagiaan. Jiwanya sekarang udah tidak tenang lagi ya. Gelisah ya guys ya. Tidak bisa senang, tidak bisa riang gembira, tawa ketiwi lagi. Sekarang dia udah mulai serius, bahkan kayak udah mulai banyak kerutan-kerutan di wajahnya juga, yang mana itu berasal dari pikiran dia overthinking dan stres ya, dengan kondisi hidupnya yang mana sepertinya dia juga ya saat ini atau nantinya dia akan mendapatkan yang namanya masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi, bahkan dia ini berkonflik atau bermusuhan dengan orang lain ya. Ada orang yang memusuhi dia atau orang yang tidak menyukainya ya, yang mana orang ini membencinya, dan mungkin orang ini ya salah satu bagian daripada karma buruknya ya, yang akan membalaskan kejahatan atau kejoliman dia di masa lalu gitu ya, yang menjolimi orang ya, dan dia saat ini terjolimi ya oleh orang lain. Ada orang lain yang akan menjolimi dia gitu loh guys ya, yang memusuhi dia, yang membenci dia, yang tidak menyukai dia, seperti dia memperlakukan kamu kemarin-kemarin gitu loh. Hukum tabur tuai ternyata sudah mulai berdatangan ya di kehidupan orang yang sudah jolim terhadap dirimu ya. Jadi dia akan berusaha banget survive ya untuk bisa keluar dari kondisi di mana dia dimusuhi orang ya. Orang memusuhi dia ini ya. Ada orang yang tidak menyukai dia gitu loh guys ya, yang memusuhi dia, yang membenci dia ya. Di sini ada juga orang yang sepertinya kompetitor bagi dia ya, yang mana dia kena batunya. Selama ini dia sombong, arogan, congkak terhadap dirimu dan merasa lebih hebat dibanding kamu. Namun kata orang ya, di atas langit kan masih ada langit ya. Jadi masih ada orang yang lebih hebat daripada dia. Dia menilai dirinya itu superior dan dia selalu merendahkan kamu kan. Nah, di sini dia pun mendapatkan balasan bahwa dia melihat kenyataan bahwa ada orang yang lebih hebat daripada dia. Ya, dia suka menindas kamu, maka ada orang yang menindas dia juga ya, yang memusuhi dia di sini ya. Dia tidak menyukai kamu, membenci kamu ya. Ada orang juga yang tidak menyukai dia dan membenci dia gitu, yang memusuhi dia nih ada ya. Dia kena batunya sepertinya ini ya. Jadi dia tidak disukai orang ini. Oke, di sini terlihat ya, kehidupan dia tuh kayaknya suram ya, gelap, kayak terpuruk banget, hancur ya. Karena di sini dikonfirmasi oleh The Tower, ada kehancuran dalam hidupnya ya. Seperti disambar geledek, dan ini interpretasinya adalah kehancuran ya guys ya. Karma buruk yang membawa kehancuran bagi kehidupannya dalam beberapa bidang dalam hidupnya ya, entah itu bidang finansial atau ekonomi, hubungan asmara ya, atau dalam pekerjaan atau karir. Tapi kuat sekali energinya ini dalam pekerjaan dia. Sepertinya dia mungkin kena PHK, atau dia kehilangan pekerjaan, atau pekerjaannya itu menurun ya, income-nya ya, mengalami penurunan, mengalami kemerosotan juga ya dalam kualitas atau potensi dirinya. Mungkin dia mulai menua ya, karena semakin stres kan, dia mulai tidak terawat lah ya, dirinya ya, performanya baik secara fisik atau psikis itu mulai nggak terawat, mulai acakan
mulai acak-acakan, mulai acakadul ya. Apa itu acakadul? Mulai acak-acakan ya, mulai kacau balau, kehidupannya mulai nggak terarah, mulai benar-benar kacau gitu loh guys ya. Sehingga gelabakan ini ya, berterbangan ini burung-burung yang ada di pohon ini kan, ada di sambar geledek. Interpretasinya dia tidak bisa lagi memimpin keluarganya ya kalau dia cowok ya, tapi kalau dia cewek dia tidak bisa lagi menjadi ibu rumah tangga yang baik ya. Dia mulai kehilangan keseimbangan, mulai kehilangan arah ya. Dia tidak tahu lagi harus gimana karena begitu banyak masalah yang berdatangan. Jadi kehidupannya mulai kacau saat ini. Nah, begitu ya guys ya. Dan dia juga dikejar-kejar tadi ya oleh debitur atau kolektor. Selain itu dia dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Mungkin ada merasa bersalah juga di dalam dirinya ya guys ya. Yang mana dia secara psikis itu ketakutan. Ya, takut sekali ya guys ya. Dia mengalami ketakutan-ketakutan, dikejar-kejar rasa bersalah, dikejar-kejar rasa takut gitu ya di dalam dirinya. Namun dia berusaha untuk kuat, namun ketahuan juga dari mimik wajahnya yang mana udah nggak ada lagi keceriaan, kesenangan, kebahagiaan. Itu udah nggak ada lagi. Kayaknya udah terbebani banget. Dan di sini efeknya ya dia sakit hati. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Dia sakit hati ya guys ya. Melihat kondisi keadaannya kian hari kian merosot, kian hari kian menurun. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ya guys ya, orang yang sudah berbuat jolim terhadap kamu ini, ada beberapa dari kamu yang pernah dikirimi magic oleh orang yang berbuat jolim sama kamu. Di sini kabarnya magic yang pernah dikirimkan ke kamu itu satu persatu balik ke dia atau ke pengirimnya atau kepada pelakunya atau kepada dia yang sudah membeli magic ini ya guys ya. Jadi sepertinya rumahnya ya, ini dikonfirmasi ditegaskan oleh Nine of Swords. Rumahnya itu kayak mulai angker ya, mulai angker, mulai kayak ada penampakan, mulai ada hawa-hawa yang tidak nyaman, hawa-hawa panas gitu ya guys ya. Ini akibat dari magic yang dia kirimkan. Satu persatu itu balik atau kembali kepada dia ya guys ya. Nah, seperti itu. Makanya dia di sini kayak ketakutan gitu ya, kayak dikejar-kejar oleh roh halus atau penampakan atau makhluk halus atau makhluk tak kasat mata. Itu mulai membuat dia ketakutan, kayak bersarang entah itu di rumahnya, entah itu di pikirannya ya guys ya. Yang mana ini menakut-nakuti dia ya, membuat dia overthinking, membuat dia serba salah, membuat dia tidak percaya diri, membuat dia mengalami penurunan dalam kualitas hidupnya ya. Ini akibat dari perbuatan dia sendiri yang balik ke dia. Magicnya ini balik ke dia satu persatu ya guys ya, karena dia kurasa ini sering mengirimkan magic-magic ke kamu tapi selalu tidak mempan atau gagal atau tidak berhasil, namun balik satu persatu ke dia. Dan ya, magic ini juga menyerang dari segi kesehatan dia. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya. Entah itu karena magic atau karena dia overthinking melihat kondisi kehidupannya yang kian hari kian menurun dan mulai terjadi kehancuran satu persatu, akhirnya dia down ya, down, dan membuat dia sakit, jatuh sakit ya guys ya. Terpuruk, jatuh sakit ya, sudah terpuruk, jatuh sakit lagi ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada andil dari magic yang dia kirimkan yang mana ingin membuat kamu jatuh sakit atau berpenyakitan. Akhirnya balik ke dia yang jatuh sakit dan berpenyakitan ya. Di sini ada beberapa dari kamu yang mana kamu terkoneksi dengan orang jolim itu, dia ini saking frustasinya ya, saking overthinkingnya, dia jadi frustasi bahkan depresi ya guys ya, secara psikis. Nah gitu, selain secara fisik dia juga sakit ya, tapi ada juga dari orang jolim ini yang mengalami sakit fisik ya, mungkin darah tinggi kayak gitu ya, mungkin punya penyakit-penyakit tertentu yang orang yang jolim sama kamu itu jatuh sakit ya, jatuh sakit ya, mungkin karena kebanyakan overthinking ya guys ya, atau terlalu memikirkan beban hidup yang terlalu banyak yang berdatangan ya, beban hidup yang terlalu banyak yang harus dia pikul, begitu banyak masalah yang berdatangan, ada juga konflik ya guys ya yang mendera ya, entah itu juga konflik batin ya guys ya, dimana dia merasa ada salah juga ya terhadap apa yang sudah dia perbuat sama kamu gitu ya guys ya. Dan bahkan
magicnya ini juga punya andil menyerang kesehatan dia, ya, berbalik arah ke kesehatan dia, ya guys ya. Karena dia di sini melakukan hal yang salah, berbuat yang tidak benar, berperilaku buruk terhadap orang, maka dia mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Apa yang terjadi pada dirinya ini adalah konsekuensi atau resiko yang harus dia tanggung atas perbuatannya sendiri, ya guys ya. Dan di sini tidak hanya dia, tapi keluarga dia, anggota keluarga dia juga terlibat memikul karma buruk yang dia hasilkan atau dia tuai, ya guys ya. Jadi sepertinya anggota keluarganya di sini juga ikut bersedih, ikut sakit hati, ikut merasa gelisah, tidak nyaman dengan kehidupan mereka saat ini, ya guys ya. Anggota keluarganya juga merasakan beban berat, ya, mereka merasa terbebani juga, ya, dengan datangnya masalah, ya, bertubi-tubi, ya, pelan-pelan mereka mendapatkan hal-hal yang buruk, ya, pelan-pelan kehidupan mereka berubah drastis, ya, mereka mengalami hal-hal buruk dalam kehidupannya, ya, mengalami keterpurukan baik dari segi finansial atau ekonomi, hubungan, ya, kemudian juga mereka mendapatkan teror, ya, ada juga dari mereka yang mendapatkan teror, ya, mungkin setan-setan atau penampakan-penampakan atau makhluk-makhluk halus yang pernah dikirim oleh dia ini, ya, menyerang balik ke dirinya atau ke keluarganya, ya guys ya. Jadi kayak rumahnya tuh mulai kayak angker, dia kayak diteror, keluarganya juga kayak diteror, bahkan beberapa dari anggota keluarganya itu mengalami yang namanya mimpi buruk, ya, sering mendapatkan mimpi buruk gitu loh guys ya. Itu akibat dia sendiri yang bersekutu dengan setan, ya, datang ke orang magic, ya, menyuruh orang magic untuk mengirimkan magic, ya guys ya, untuk membuat hidupmu jadi kacau balau. Namun apa yang terjadi, ya, karma buruk menyerang balik ke kehidupannya yang mulai kacau balau dan hancur secara perlahan, ya guys ya. Dan ada momen, ada waktu, ada timingnya kehancuran itu memuncak, ya, atau seperti disambar petir di siang bolong gitu ya. Tidak ada angin, tidak ada badai, mungkin dia tiba-tiba jatuh sakit dan sakitnya makin hari makin parah, ya, entah dia atau anggota keluarga dia, ya. Ini akibat dia bersekutu dengan setan, ya, menjalin suatu entah itu perjanjian, entah itu kayak bikin pernah kasih sesajen, ya, sama makhluk-makhluk ini, ya, yang mana makhluk-makhluk ini jadinya mengikuti dia, ya, berbalik arah menyerangnya, ya, karena dia terbiasa mendapatkan sesajen atau sudah terbiasa mendapatkan apa ya istilahnya sajian-sajian yang diberikan oleh dia ini sewaktu ingin menjolimi kamu melewati angin atau melewati magic gitu loh guys ya. Dan akhirnya semua perbuatan dia di masa lalu, semua perbuatan jahat dan kejoliman dia ini, ya, berbalik menyerang dirinya dan keluarganya, dan itu membuat kehidupannya menjadi hancur berantakan, ya guys ya. Oke. Well guys, di sini untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Terus ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Itu ya guys ya, zodiak-zodiak yang ada di readingan ini ya. Dan di sini yang strong atau kuat energinya ya, ada yang berasal dari zodiak Aries ya guys ya. Ada juga yang berasal dari elemen air signs ya, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat pesannya untuk readingan kali ini ya guys buat kamu. Guys, ini dia pesannya buat kamu ya. What is message from the universe for you? Mari kita shuffle, only one card for you. Oke, di sini ada I'm free. I'm free. Today I find the veil of my ego has lifted and a vision of my new life has appeared.
Now I'm focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast in the energy of love that I find there. I'm now free of duality, fear, and judgment, and I move forward of my path to inner peace. Di sini pesannya buat kamu adalah bebaskanlah dirimu ya guys ya, dari persoalan-persoalan hidup yang mungkin pernah kamu alami di masa lalu, yang mana ini terkoneksi dengan orang yang jolim itu. Mungkin kamu pernah berkonflik, di mana kamu pernah berkonflik dengan orang jolim itu, kamu pernah terkoneksi dengan dia, yang mana dia hanya memberikan energi toksik, energi negatif kepada kamu. Di sini pesannya sudah saatnya kamu membebaskan diri dari persoalan-persoalan yang telah mengikat atau membuat kamu sulit untuk bergerak karena kamu overthinking dengan permasalahan tersebut ya. Yang mana kamu sebelumnya berkonflik atau mengalami kesulitan karena ulah orang yang jolim terhadap kamu. Sudah saatnya kamu membebaskan dirimu dari energi negatif yang membelenggu dirimu. Energi negatif yang mana itu terkoneksi dengan emosi ya, rasa kesal, bahkan dendam yang mungkin terbesit atau tersimpan di dalam hatimu, yang mana kamu masih tidak rela kemarin-kemarin kamu diperlakukan buruk sama orang jolim ini ya guys ya, karena kamu masih merasa sakit hati karena telah dijolimi oleh orang ini. Dan di sini pesannya kamu harus membebaskan diri dari rasa sakit hatimu, dari kepedihan, dari perasaan kesal, dari amarahmu, dan dari energi-energi negatif yang pernah ditransfer atau yang pernah dikirimkan oleh orang yang berbuat jolim sama kamu. Saat ini kamu perlu mengelola emosi kamu ya, mengesampingkan ego kamu. Fokuslah terhadap kehidupanmu. Habis gelap terbitlah terang. Setelah badai, setelah hujan muncul pelangi, yang tandanya atau interpretasinya adalah setelah kamu mengalami masa-masa sulit karena ulah dari orang yang jolim terhadap kamu, maka semesta itu memperbaharui kehidupanmu menjadi lebih baru lagi ya guys ya. Sini terlihat ada kehidupan yang baru yang telah disiapkan oleh semesta, yang mana kamu perlu membuka lembaran baru lagi. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang menyakitkan yang pernah orang jolim itu torehkan kepadamu ya, yang mana kamu masih merasa trauma atau merasa sakit hati dengan perlakuan toksik dari orang jolim itu. Kamu harus rilis dan healing. Kamu perlu melepaskan dan menyembuhkan luka batin kamu ya guys ya. Di sini pesannya sekarang berfokuslah terhadap kehidupan kamu, yang mana di depan sana terlihat sekali masa depan kamu itu sangat cerah. Semakin kamu fokus terhadap kehidupan kamu, maka kehidupan kamu akan semakin membaik. Di sini kamu perlu bertumbuh dan berkembang. Ya, kemarin-kemarin orang jolim yang sudah berbuat jolim terhadapmu itu adalah bagian daripada cara semesta untuk membuat jiwa kamu bertumbuh dan berkembang. Kamu diberikan pengalaman bertemu dengan orang toksik. Kamu diberikan pengalaman pernah dijolimi. Itu ada berkatnya, ada blessingnya ya guys ya, ada berkahnya, dimana kamu bisa mengambil pembelajaran dari sana agar kamu next ke depannya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau bertemu dengan orang toksik, kamu bisa tahu bagaimana cara menghandlenya, cara menyikapinya, dan cara mengantisipasinya. Kemudian itu juga bisa menumbuhkan rasa simpati dan empati kamu, sehingga kamu lebih berperasaan dan lebih tahu rasanya gimana ketika kamu posisi dijolimi itu kayak apa ya. Rasanya gimana ketika dijolimi, ketika kamu berada di posisi terjolimi itu rasanya gimana, sehingga itu akan membuat kamu segan untuk berbuat jolim terhadap orang lain juga. Nah begitu ya, begitulah cara semesta untuk memberi pembelajaran bagi kita ya guys ya dalam hidup ini. Di sini pesannya, dengarkanlah suara hatimu ya guys ya. Tingkatkan energi cinta yang ada di dalam dirimu agar kamu bisa menghapus
atau menghilangkan energi negatif dan meningkatkan energi positif yang ada di dalam dirimu. Temukan hal-hal baik yang ada di dalam dirimu dan di dalam kehidupanmu. Di sini bebaskan dirimu dari duality ya, rasa takut dan juga penghakiman ya guys ya. Kamu tidak perlu menghakimi dirimu atau menyalahkan dirimu atau menghakimi dan menyalahkan orang yang sudah menjolimi kamu. Memang pada dasarnya memang salah ya. Mau diapain lagi gitu ya. Biarlah semesta yang membuat perhitungan dan pembalasan yang tepat kepada orang yang sudah berbuat jolim terhadap kamu. Sekarang tugas kamu adalah kamu perlu memperbaharui dirimu dan kehidupan kamu. Kamu perlu bergerak maju untuk menemukan jalan di mana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan dengan kehidupan kamu. Sudah saatnya kamu membebaskan diri dari pikiran-pikiran toksik, dari hal-hal yang membelenggu kamu untuk bisa maju dan berkembang. Dan sudah saatnya pula kamu menemukan kedamaian dalam batin dan dirimu yang terdalam agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang memang kamu inginkan selama ini. Berbahagialah selalu ya guys, selalu tersenyum, semangat dan optimis menatap masa depanmu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys untuk semua doa, dukungan, dan partisipasi kalian di sini. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Selamat datang di channel Rajkumari Tarotipator. Selamat bergabung. Semoga saja apa yang aku sampaikan melalui readingan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita, memberikan keberkahan, kebaikan, kerezekian, dan hal-hal positif yang ada di dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan berikutnya. See ya!